Assalamualaikum warahmatullahi Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria, sebut saja namanya Ustadz Ahmad, yang saat ini sedang melakukan ibadah sholat di dalam sebuah penjara. Kemudian cerita pun mundur ke 7 bulan sebelumnya, yang rupanya di sebuah kampung tempat tinggalnya. Ahmad adalah seorang ustadz yang memimpin pengajian dan juga disegani karena kepandaiannya dalam meruqyah atau mengusir arwah-arwah jahat yang bersemayam di tubuh manusia, dalam artian kesurupan. Walaupun hidup kekurangan, Ahmad memiliki keluarga yang bisa dibilang sangat harmonis dan juga bahagia. Istrinya bernama Sri dan 2 putrinya bernama Naila dan juga Yasmin. Masih ada yang bisa dimakan. Harapannya cuma bisa ini dulu. Alhamdulillah, nak. Bismillah. Suatu hari di sebuah rumah kosong, kita diperlihatkan seorang ibu yang sedang memberikan makanan kepada anaknya yang sedang dipasung. Hal itu dikarenakan karena sang anak saat ini sedang dirasuki arwah jahat, sehingga jika pasungannya dilepas, maka sang anak pasti akan dikendalikan secara penuh oleh arwah jahat yang bersemayam pada tubuhnya itu. Tapi karena sang anak terus saja merengek pada sang ibu untuk melepaskan pasungannya karena ia sudah sadar sepenuhnya. Akhirnya sang ibu pun menurutinya karena tidak tega. Tapi kemudian yang terjadi adalah di waktu bersamaan, sang ayah pun tiba di rumah tersebut dengan membawa Ustadz Ahmad untuk meruqyah putrinya. Namun melihat kegaduhan dari dalam rumah itu, mereka berdua pun segera berusaha untuk mendobrak pintu yang tiba-tiba saja terkunci. Dan setelah pada akhirnya pintu berhasil dibuka, gadis itu pun langsung menyerang Ustadz Ahmad yang diketahui lawan yang seimbang untuk ia hadapi. Dan pada Ustadz Ahmad, sang gadis pun berkata, jika suatu hari nanti Raja Iblis dari neraka pasti akan datang menghampirinya untuk membuat perhitungan dengan Ustadz Ahmad yang selalu saja ikut campur dari urusannya. Ustadz Ahmad di sini tidak takut sedikit pun. Ia melantunkan beberapa ayat-ayat suci kepada arwah yang bersemayam pada tubuh gadis tersebut, hingga pada akhirnya arwah itu pun kalah. Sang gadis pun akhirnya pingsan dan dibawa ke rumahnya untuk beristirahat di sana. Sebagai ucapan terima kasih, sang ayah pun nampak memberikan sebuah amplop kepada Ustadz Ahmad yang berisi sejumlah uang. Namun seperti biasa juga, Ustadz Ahmad pun menolaknya. Ia berkata jika semua yang ia lakukan semata-mata hanyalah keikhlasan, anugerah yang Allah berikan padanya hanyalah untuk menolong orang tanpa imbalan apapun. Saya ada sesuatu buat Pak Ustadz, mohon diterima. Terima kasih sama Allah aja, Pak. Gak usah, Pak. Saya ini cuma perantara. Saya ikhlas. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sesampainya di rumah, langkah Ustadz Ahmad pun terhuyung. Lalu ia disambut oleh Sri, istrinya. Sri bertanya, kenapa bajunya sampai robek seperti ini? Tapi sang Ustadz berkata, jika ini hanyalah sebuah masalah kecil, sebuah makanan ia berikan untuk dimakan bersama dengan anak dan juga istrinya. Akan tetapi di sini, sewaktu sang istri menanyakan pada Ustadz Ahmad, apakah dirinya menolak kembali pemberian uang? Ustadz Ahmad dengan tersenyum jika ia menolaknya karena itu bukanlah kewajibannya untuk menerima. Mendengar jawaban itu, wajah Sri pun menjadi sangat kesal kepada Ustadz Ahmad, mengingat saat ini kebutuhan mereka banyak yang harus dipenuhi. Apalagi ditambah jika toko yang mereka kelola yaitu toko baju, kondisinya sedang sepi, tak ramai pembeli, yang itu artinya butuh uang untuk dapat menghidupi mereka, terlebih lagi biaya sekolah yang harus segera untuk dibayarkan. Tapi dengan santainya sang ustadz berkata, jika Allah pasti akan membantu kita jika kita dalam keadaan bersabar juga bertawakal. Tapi nampaknya Sri hanya bisa diam walaupun ia tidak puas dengan jawaban sang suami. Singkatnya mereka pun kemudian memakan makanan bersama yang dibawa oleh Ustadz Ahmad. Jangan 20.000 atau nolak uang lagi ya. Yasmin, bentar lagi mau masuk SMA. Allah pasti akan kasih rezeki. Ruqyah itu karomah dari Allah, Bu. Keesokan harinya, Naila pun mendapatkan sebuah masalah di sekolah. Seorang siswi bernama Sinta saat itu sedang memarahinya karena Naila yang dianggap oleh Sinta telah mengganggu Farhan, cowok terpopuler di sekolah yang disukai oleh Sinta, tapi tanpa sengaja karena mengelak.
Naila pun tak sengaja menyenggol handphone Sinta hingga handphone itu pun pecah. Naila meminta maaf kepada Sinta, namun Sinta pun bersikeras untuk Naila mengganti handphonenya yang mati tersebut. Kamu harus ganti handphone ini. Ya, aku sengaja. Ganti itu HP. Jangan maaf doang. Ganti dong. Sesampainya di rumah, Naila memberitahukan kabar ini kepada sang ayah dan juga ibunya jika ia harus mengganti HP Sinta yang baru karena rusaknya sangat parah. Jika tidak mengganti, maka Sinta akan melaporkan Naila ke polisi. Tentunya hal itu pun membuat semua keluarga menjadi sangat takut. Hingga pada suatu ketika, Yasmin yang mendengar hal tersebut memberikan uang tabungan yang selama ini diam-diam ia sisihkan untuk mengganti handphone itu. Tapi karena iPhone harganya sangat mahal, mereka pun masih belum bisa untuk menggantinya. Malam harinya, Sri dan juga Ustadz Ahmad pun terlibat sedikit cekcok karena Ustadz Ahmad ia selalu saja menolak uang pemberian dari orang-orang yang telah berhasil ia ruqyah. Tapi sang Ustadz di sini berkata, jika sebaiknya mereka harus tetap bersabar. Dalam artian, pertolongan Allah pasti akan datang di waktu yang tepat. Hingga kemudian, pintu rumah mereka pun diketuk. Yang rupanya setelah dibuka, itu adalah Amar bersama dengan bosnya bernama Pak Timur. Tujuannya hanya satu, seperti biasa. Anak Pak Timur saat ini sedang kerasukan makhluk halus, yang itu artinya sang Ustadz diminta untuk datang ke rumah Pak Timur mengobati putrinya. Sampainya Ustadz Ahmad di rumah Pak Timur segera mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi pada saat di depan kamar Ratna putri Pak Timur, Ustadz Ahmad pun meminta agar sebaiknya dirinya saja yang masuk karena keadaan sangatlah berbahaya. Dan tiba-tiba Astagfirullahaladzim. arwah jahat yang bersemayam di dalam tubuh Ratna langsung menyerang Ustadz Ahmad. Beruntung Pak Timur dan juga yang lainnya pun berhasil mendobrak pintu kamar dan juga berhasil menenangkan Ratna. Hingga pada akhirnya berkat bantuan dari ayat-ayat suci Al-Quran, Ustadz Ahmad pun berhasil mengeluarkan sosok yang saat ini sedang masuk ke dalam jasad Ratna. Setelah semua beres, seperti biasa, Pak Timur memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atau tanda terima kasih terhadap Ustadz Ahmad. Namun lagi-lagi dan lagi, Ustadz Ahmad pun menolaknya, walaupun nominal jumlah uang kali ini jauhnya berkali-kali lipat dari uang yang biasanya ia terima. Di rumahnya, Sri sang istri nampak sangat marah kepada sikap dari Ustadz Ahmad itu. Dikarenakan faktanya, mereka semua saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk mengganti handphone kawan Naila. Tapi faktanya, pada saat semalam, Pak Timur memberikan jumlah uang yang tidak sedikit kepada Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad tetap saja menolaknya, dengan alasan ia ikhlas untuk membantu siapapun tanpa pamrih. Ruqyah itu bukan untuk nyari uang, Bu. Ibu mau ketapa dulu. Allah tuh udah kasih jalan ke ayah. Ya, Bu. Malam harinya, Sri yang tidak memiliki uang lagi untuk makan besok memutuskan untuk me-WhatsApp teman-temannya meminjam beberapa jumlah uang untuk menyambung hidupnya. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari kerabatnya yang mau meminjaminya uang dikarenakan hutang mereka yang sudah terlalu sangat banyak. Hingga suatu ketika, tiba-tiba saja saat sendiri di rumah, pintu rumah Sri pun diketuk yang ternyata itu adalah Ratna. Tanpa basa-basi, Ratna pun langsung memberikan sejumlah uang dalam nominal yang sangat banyak. Ia menjelaskan pada Sri jika uang itu adalah uang untuk membayar jerih payah atau pertolongan Ustadz Ahmad terhadapnya beberapa waktu yang lalu. Tanpa ragu, Sri pun menerima uang itu. Dari nominal uang yang baru saja didapatkan semalam, Sri pun berhasil menyenangkan keluarganya. Handphone baru pun berhasil ia beli untuk mengganti handphone teman dari Naila. Beberapa makanan mewah ia siapkan untuk sarapan mereka di pagi hari. Ustadz Ahmad yang curiga lalu bertanya kepada Sri dari manakah ia mendapatkan uang yang sangat banyak untuk membuat semua ini. Sri menjelaskan pada sang Ustadz sedikit berbohong jika ia mendapatkan nominal uang ini hingga cukup, semua itu berkat Haji Sanusi yang telah memborong semua baju muslimnya untuk jamaah travel yang akan naik haji. Ustadz Ahmad pun hanya bisa percaya kepada Sri dengan semua kebohongan yang ia saat ini sedang karang.
Sewaktu Ustadz Ahmad sedang membersihkan masjid bersama dengan para jamaah yang lain, Amar pun datang menemuinya dengan tergesa-gesa, menjelaskan jika saat ini Pak Timur dan juga putrinya Ratna serta sang istri telah tewas mengenaskan di rumahnya. Ustadz Ahmad pun segera bergegas menuju ke rumah Pak Timur. Sesampainya di sana, Ustadz Ahmad pun tidak percaya dengan pemandangan ini yang terjadi tepat di depan matanya, yang tanpa disadari oleh Ustadz Ahmad jika uang yang diterima oleh Sri beberapa waktu lalu itu adalah uang yang akan menjerumuskannya ke dalam lembah hitam. Tanpa disadari, kejadian ini pun terjadi di rumah Ustadz Ahmad sekarang. Yasmin yang tadinya sangat giat dalam beribadah, jadi malah sholat. Ia lebih memilih tertidur, walaupun Sri sang ibu menasihati Yasmin, tapi Yasmin tidak menghiraukan hal tersebut. Sementara kakaknya Nela yang semula sangat tidak suka kepada Farhan, tapi kali ini keadaannya pun menjadi berbalik. Nela malah rutin diantar jemput oleh Farhan. Bahkan suatu malam, ia pun membiarkan Farhan menjemputnya ke kamarnya. Dan mereka juga kerap kali memadu kasih di sebuah hotel yang ada di desa mereka. Semata-mata semua itu karena gangguan dari para arwah yang tidak suka kepada Ustadz Ahmad. Dan dari uang itulah juga diketahui jika sebenarnya Ustadz Ahmad telah memakan uang yang tidak seharusnya ia makan. Sebab uang pemberian dari Ratna beberapa waktu yang lalu kepada Sri itu merupakan uang dari Pak Timur, dan Pak Timur adalah orang yang telah bersekutu dengan setan. Dengan begitu maka kekuatan dari Ustadz Ahmad pun melemah. Ia tidak lagi sehebat dulu. Bahkan saat ini para arwah pun berhasil untuk mengecoh Ustadz Ahmad dan menganggap jika Ustadz Ahmad bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka hadapi. Dikarenakan kekuatan dari Ustadz Ahmad saat ini sudah melemah, para arwah pun semakin merajalela mengganggu Ustadz Ahmad dan juga keluarganya. Bahkan suatu ketika teror itu pun semakin nyata tanpa ada lagi rasa takut dari para arwah tersebut. Karena hampir setiap malam, Naila kerap kali melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan bersama dengan Farhan olehnya. Ia pun menjadi hamil, tentunya Naila pun bingung dengan kondisinya sekarang. Ditambah lagi, jika Farhan tidak mau mengakui jika itu adalah darah dagingnya sendiri. Suatu hari pada saat di masjid, Ustadz Ahmad pun dihampiri oleh Pak Sanusi untuk bertegur sapa. Kemudian ia pun berterima kasih kepada Pak Sanusi, karena Pak Sanusi yang telah memborong habis seluruh stok baju muslim di toko yang dikelola oleh istri Ahmad. Tapi di sini Pak Sanusi dengan tegas menjawab jika dirinya sama sekali tidak pernah membeli satu baju lusin pun di toko itu. Yang itu artinya barulah di sini Ustadz Ahmad mengetahui jika Sri istrinya itu berbohong padanya. Di rumahnya, Ustadz Ahmad sangat murka kepada Sri sang istri, menanyakan dari manakah asal-usul uang yang ia dapatkan beberapa waktu yang lalu. Barulah di sini ia berkata jika sebenarnya uang itu diantarkan oleh Ratna ke rumahnya atas usaha Ustadz Ahmad yang telah menolongnya pada saat ia sedang kerasukan. Yang faktanya tepat di malam yang sama, itu adalah malam di mana Ustadz Ahmad menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Pak Timur, Ratna dan juga istrinya tewas secara mengenaskan di rumahnya sendiri. Pada suatu malam, sewaktu Ustadz Ahmad baru saja mengisi ceramah di masjid, sesampainya di rumah ia pun terkejut mendapati jika putri kesayangannya Naila telah tewas dengan cara yang tidak wajar. Yang dikala itu Ustadz Ahmad pun menjadi sedikit gila, akal sehatnya pun sepenuhnya telah hilang saat ini. Lalu ia melihat jika Yasmin, anak keduanya, saat ini sedang diganggu oleh arwah jahat. Dengan naluri seorang ayah, Ustadz Ahmad segera mencabut gunting yang tertancap di tubuh Yasmin. Kemudian ia pun tanpa ragu langsung menyerang sosok yang tadi menyerangnya yang ia kira adalah arwah jahat. Yang faktanya Yasmin pun kemudian berteriak jika itu adalah Sri ibunya, bukanlah arwah jahat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Di tangan Ustadz Ahmad sendiri, Sri pun akhirnya meregang nyawa. Dan karena hal itu, ia pun saat ini dikurung di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Kamu kurusan. Ayah, ayah sehat ya? Ayah minta maaf ya.
Oke guys, itulah tadi seluruh ulasan lengkap dari alur cerita film Godaan Setan yang Terkutuk. Terima kasih buat kalian semua yang masih menonton sampai di titik ini. Buat kalian semua juga nih yang punya film favorit gitu yang pengen diulas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi, Castello punya cerita yang bertugas yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang banyaknya. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.